kita akan membahas tentang hasil yang tidak resmi karena tidak disertai dengan kop organisasi, yakni LBM, MWC, NO, Kecamatan Wanasari, Desa atau Kelurahannya Tegal Gandu, Kabupatennya Brebes, Jawa Tengah. Sebenarnya untuk merespon sekelas MWC ini bukan kelas kita ya, mohon maaf ya, sebenarnya nggak menyepelekan. Harusnya yang kita respon itu sekelas PB. Nah ini MWC pun kita telateni. Basul Masail Nasab di Brebes dan manuskrip kitab sezaman. Dajjal itu sukanya bohong ya. Nek bohong itu nggak makan ya. Bohong atau tidak tahu sama sekali. 3 poin menjadi hasil rekomendasi Basul Masail Nasab di Pondok Pesantren Al-Fatah Tegal Gandu. Saya dengar-dengar Al-Fatah Tegal Gandu ini Kiai Mukibin. Wanasari Brebes. 1. Penetapan nasab bisa didasarkan salah satu dari 5 cara: syuhrah wal istifadhah atau popularitas, catatan ahli nasab, saksi, pengakuan qabilah, dan pengakuan seorang lelaki yang memiliki kredibilitas. Nggak mengikuti kajian kita selama ini. Syuhrah wal istifadhah itu fituliz zaman, sejak awal ada lahirnya ya komunitas, klan atau orang per orang pada waktu itu. Terus catatan ahli nasab nggak ada. 650 sampai 700 tahun nggak tercatat. Saksi, saksi itu ada. Coba baca kitab Marotibul Ijma' dan lain-lain. Saksi, pengakuan qabilah, dan pengakuan seorang lelaki yang memiliki kredibilitas. Zamannya sudah berubah. Saksi itu sekarang nggak perlu, yang ada itu CCTV rekaman itu. Gak perlu saksi-saksi. Kalau dulu secara manual ya, sekarang itu digital kok. Surah al-Istifadhah dipopulerkan, dipromosikan ya, di setting, di binding, di framing, terus disampaikan ya, bisa populer. Dinasti Abbasiyah, dinasti Fatimiyah itu kan hampir 3 abad berdiri kokoh ya, tapi penuh dengan nuansa penipuan yang akhirnya roboh. Terus yang kedua, menganggap Ba'alawi sebagai keturunan Nabi adalah sah. Artinya bukan sebuah perbuatan kriminal secara agama maupun negara. Lah ini loh. Anta, antum, wajahilun sawaun. Kalian dengan orang bodoh itu sama saja. Kok bisa sama? Menganggap sah itu bagaimana? Sah menurut agama dan menurut negara. Nggak membaca kitabnya Ibnu Hajar Al-Haytami. Tidak membaca kitab-kitab lain yang menerangkan tentang kecemburuan kita ketika ada orang ngaku-ngaku cucu Nabi kita, keturunan Nabi kita, harus kita mintai bukti, verifikasi, ya, dokumentasi. Kalau tidak, ya kita harus menolaknya. Jangan disamakan seperti ada tamu ke rumah kita ngaku cucu Nabi langsung kita terima. Itu analogi macam apa? Wahai Gus, Kiai, kawan-kawan yang ada di Wanasari Brebes sana, coba saya ini kan sudah punya anak, punya cucu, punya istri ya. Saya datang ke tempat Anda, saya ngaku sebagai perjaka. Jenengan zon, husnudzon saja. Wes percayalah aja. Terus saya ngaku saya cucu Nabi kita Muhammad SAW. Jenengan percaya, berarti Anta wajahilun sawaun. Ini analogi yang tepat. Terus analogi tepat yang kedua yaitu ketika saya mau menjual emas, ya, kesampaian semua. Padahal ini kuningan, sama-sama bentuknya warna kuning ya. Terus saya bawa kuningan 50 kg. Saya bilang ini emas. Terus jenengan langsung don, husnudzon saja, terima saja, beli dengan harga emas. Anta wajahilun sawaun. Ya harus tanya dulu, tes dulu keaslian emas ini. Lalu setelah asli emas ya harus ada suratnya. Apa? Ya kitab-kitab nasab. Kan begitu. Tes emas itu tes DNA gitu loh, Kang Mas. Kok kayak zaman jahiliyah. Bukan perbuatan kriminal, bagaimana bukan perbuatan kriminal mengandung nilai penipuan kok. Unsur penipuan kok
nggak kriminal itu bagaimana? Anda terlalu tidur lama itu, baru ngelindur sekarang saja. Kemarin saja kemana kemarin itu. Bukan kriminal secara agama maupun negara ini lah. Ini ciri khas mukibin ya kayak ini. Sadarlah, taubatlah kalian. Kalian ini dijanjikan surga, tapi sebenarnya itu neraka. Hanya PHP saja. Surganya Dajjal itu nerakanya Gusti Allah. Nerakanya Dajjal itu surganya Gusti Allah. Nomor 3, tes DNA bisa dijadikan acuan dalam penetapan nasab dengan 3 ketentuan. Kembali yang bahasan kita 4 tahun yang lalu itu. Untuk membatalkan nasab itu bisa. Nggak usah berbicara masalah nasab jauh, ya, majhulun nasab, sudah ada ilmunya sekarang itu. Ngomong bahas sing nggak perlu dibahas, bukan ahlinya. Catatan lagi baru ngeles ini. Kecuali Munas PBNU, hasil Basul Masail di tingkatan PWNU, PCNU dan MWC sudah hanyalah bersifat rekomendasi. Ini namanya ngeles namanya. Rekomendasi itu bahas yang ilmiah itu loh. Nah, terus tidak boleh memaksakan orang yang tidak sependapat untuk meyakini sesuatu yang bersifat mukhtalaf. Untuk apa namanya perjuangan dakwah? Dakwah itu nggak ada paksaan, la ikraha fiddin. Cuma harus tetap kukuh, kekeh dalam menyampaikan sebuah kebenaran yang didukung oleh data-data, ya, yang benar-benar akurat dan kekinian. Gitu loh. Mengkafirkan atau membubarkan pengajian loh, mulai. Yang dibubarkan itu bukan pengajian, lah namanya orang itu kalau sudah kadung apa ya, mengsle ya gampangnya, kedoktrin, mengsle, kena cuci otak ya kayak begini ini, selalu memahami membubarkan pengajian. Nggak ada orang membubarkan pengajian, itu nggak ada. Yang dibubarkan itu provokasi adu domba, bukan pengajian isinya. Buktinya mana? Ya buktinya kan nggak ada yang namanya pengajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sholat, Bapak Ibu sekalian. Kita rukun, damai, wa'tasimu bihablillah. Nggak ada seperti itu. Mari kita kami jadikan kota ini kuburan. Kapolres Brebes, Kapolres Tangerang, ya, kejadian yang kemarin malam itu, kalau nggak bisa bertindak, copot aja itu. Gak ada gunanya nusa dan bangsa. Itu sudah jelas, gak usah dilaporkan, itu harus ditangkap. Itu kalau di Amerika, di Mamarika itu langsung penembak jitu itu meleset langsung tanpa ada suara ini. Lo karo bodoh Islami gitu. Terus berikutnya, dasarnya apa? MWC, LBM, MWC, NO, Wanasari Brebes, dasarnya ternyata ya inilah, alah nana, inilah, ya. Nanti kalau kita tidak mengingatkan umat ini, keabsahan nasabah alawi akan menyesatkan ratusan bahkan, ya, miliaran umat manusia di bumi ini. Didukung oleh al-idharnya Ahmad Aoud Fadoak dari Oman. Na'udzubillah, nggak takut dosa. Nggak takut dosa, sudah saya ingatkan. Salim bin Jindan sama Muhammad Dia Shihab plus Alwi bin Thohir Al-Haddad itu kerjasama untuk merusak sejarah Asia Tenggara, khususnya Indonesia, Malaysia, Brunei, Darussalam, dan sekitarnya. Bahaya, sangat berbahaya. Sudah kami sertakan kitab Tarikh Baghdad atau Tarikh Madinatus Salam di haizin.com yang bisa panjenengan akses semua, tapi yang juz 8-nya menyusul di pertemuan yang akan datang. Ini manuskrip jadi-jadian, manuskrip bohong-bohongan, lucu-lucuan. Sudah saya sertakan juga 28 halaman tulisan karya Kiai Haji Madudin Usman yang mengatakan bahwa manuskripnya Rumel ini manuskrip bohong-bohongan, lucu-lucuan, ya, main-mainan, tapi ditemenanan oleh LBM MWCNO Wanasari Brebes. Berbahaya. Terus nanti akan direkomendasikan ke PC
PW lalu ke PB. Memalukan. Ya, ini loh. Naudzubillah, naudzubillah. Coba nggih kawan-kawan Kiai Gus-gus nggih, khususnya di pondok pesantren itu, tolong buka kitab Tarikh Madinatus Salam halaman, kalau juz 8-nya itu halaman 669. Kalau di catatan Kiai Haji Madin Usman yang di ulama Nusantara menggugat nasab palsu ini 559, mungkin beda halaman. Tapi kalau yang punya saya ini nomor perawi rijalul hadisnya itu 4158, Al Husain bin Muhammad bin Ubaid bin Ahmad bin Makhlad bin Ban, yakni Abu Abdillah Ad-Daqqaq Al-Ma'ruf bin Al-Askari. Husain bin Muhammad, ya inilah yang dibuat pegangan oleh Dik Rumel Al-Kadzab itu, katanya ada sanad dari Hasan Al-Alal. Hasan Al-Alal. Nek Al-Khalal itu ada. Al-Alal itu hanya ada karena kesalahan cetak di dalam kitab Al-Masrur Rawi cetakan kedua. Di dalam kitab Al-Arba'unnya Syekh Yasin Al-Padani. Ya, sama kitab As-Syajarah Az-Zakiyah itu Al-Alal. Saya telusuri ke manuskripnya Ad-Dalal, sampai ke Al-Majdi ya Ad-Dalal, sampai kemana semua Ad-Dalal, bahkan di kitab karya Alwi bin Thohir Al-Haddad sekalipun ya Ad-Dalal. Ini Al-Alal, yang asli itu kalau Al-Khalal ada. Lah, ini coba kalau yang punya ulama Nusantara menggugat nasab Alawi, dibuka halaman 132 sampai 133. Menurut penulis, kitab Musnad Hasan Al-Alal adalah kitab palsu yang ditulis tahun 1960 Masehi oleh Salim bin Jindan, Jakarta. Jadi Jindan-Jindan itu ya sama. Mengenai alasan tuduhan kepada Salim bin Jindan akan penulis jelaskan sebentar lagi. Kepalsuan sebuah rangkaian sanad mudah dibuktikan dengan meneliti nama-nama perawi yang ada di dalam rangkaian sanad itu. Para perawi hadis telah dicatat rapih oleh para ahli hadis. Setelah diteliti rangkaian sanad itu adalah sanad cangkokan dari sanad asli yang terdapat dalam kitab Tarikh Baghdad. Ini Tarikh Baghdad sudah saya sertakan. Tarikh Baghdad, ya. Tarikh Baghdad yang juz 3. Juz 3 halaman 18. Nanti panjenengan buka. Muhammad bin Husain Abu Ja'far Ad-Daqqaq haddatsa anil Qasim bin Bishr bin Ma'ruf rawa anhu Abu Abdillah ibnu Al-Askari wa dzakara annahu kana ibnu ammati jatihi Ubaid bin Ahmad wa annahu sami'a minhu fi sanati 300 dan seterusnya. Jadi ini Salim bin Jindan buat sendiri gara-gara mungkin frustasi nggak menemukan leluhurnya, akhirnya membuat, perhatikan sanad asli di bawah ini. Yang asli itu ini, Akhbarona Ali bin Muhammad bin Hasan Al-Maliki, ya sama seperti juz 3 ini. Yo, Akhbarona Ali bin Muhammad bin Hasan Al-Maliki qala akhbarona Al-Husain bin Muhammad bin Ubaid ibnul Askari qala haddatsana. Yang asli ini, tapi di situ dibuat sendiri. Haddatsana Al-Hasan bin Muhammad Al-Allal qala haddatsana jaddi Abdul Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Isa. Ini tujuannya itu untuk mencari Abdullah yang hilang itu loh. Intinya itu di situ, bahwa Abdullah itu sudah ada sejak abad 5, yakni 460, yakni manuskrip tahun 460 Hijriah itu sudah disebutkan lebih tua daripada As-Syajarah Al-Mubarakah. Ngomong ya orang dasar ya orang duwe isin ya. Dalam sanad asli yang terdapat dalam kitab Tarikh Baghdad, Ibnu Al-Askari mempunyai murid. Nah, muridnya itu nggak ada yang Abdullah. Coba dilihat, nanti saya sertakan, saya usahakan di pertemuan berikutnya. Tarikh Madinatus Salam, Tarikh Al-Baghdadi namanya. Tarikh Madinatus Salam itu terkenal dengan nama Tarikh Al-Baghdadi. Tak selang-seling aja. Kalau kita buka kitab Tarikh Madinatus Salam atau Tarikh Baghdad juz 8 halaman, kalau kayak Ibnu Usman itu beda ya. Halaman 669. Mungkin salah cetak, tulis angka nggih 569 Kiai Madin Usman. Saya 669. Yakni muridnya
Husain bin Muhammad, ya, yang terkenal dengan nama Ibnul Askari itu, ya, ini Ibnul Askari mempunyai murid, yakni sebentar ini tak sebutkan. Haddatsana Abul Qasim Al-Azhari, yakni Abul Qasim Al-Azhari, Abu Muhammad Al-Jauhari, Hasan bin Muhammad Al-Kholal, bukan Dalal, di mirip-mirip Dalal, di Al-Alal. Al-Kholal itu ada Ahmad bin Muhammad Al-Atiki, Abul Faraj bin Barhan, Qadi Abu Ala Al-Wasiti, Abdul Aziz bin Ali Al-Azji, Ali bin Muhammad bin Hasan Al-Maliki, Qadi Abu Abdillah Al-Baydawi, Ahmad bin Umar Roh An-Nahrawani, Abu Qasim At-Tanuhi. Gitu loh. Nggak ada Ubaidillah bin Ahmad Al-Aba An-Nafat, ora ono. Lah karo Rumel ini digaya-gaya dewe. Dalam sanad asli yang terdapat dalam kitab Tarikh Baghdad, Ibnu Al-Askari mempunyai murid Ali bin Muhammad bin Hasan Al-Maliki. Dalam manuskrip Rumel, Ibnu Al-Askari mempunyai murid Abdullah bin Ahmad bin Isa. Apa ngapusi kaya apa? Ora iso. Ibarat jalan itu sudah buntu. Lari kemana sudah kami tutup semua jalurnya. Mau lari kemana? Mau mumbul naik ke atas, nggak akan bisa. Nggak akan ketemu. Karena nggak ada. Wah, yang nggak ada belum tentu tidak ada. Nggak alasan. Tarikh Baghdad juz 8 halaman 669. Al-Husain bin Muhammad bin Ubaid bin Ahmad bin Makhlad bin Iban bin Aban bin Abu Abdillah bin apa nih? Ini bernama Abu Abdillah Ad-Daqqaq Al-Ma'ruf bi Ibnil Askari. Itu murid-muridnya tercatat semua yang meriwayatkan hadis itu. Nggak ada yang namanya Abdullah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq, itu nggak ada. Sama seperti Alwi bin Toyer Al-Khaddad yang mengatakan mempunyai manuskripnya Tabaqatul Khawas. Ngapusi, jangan percaya. Wong kulino ngapusi, ku selamanya akan ngapusi terus.